Halo dulur, selamat datang di Maido United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Dan untuk saat ini kita sedang berada dalam posisi kalah melawan Manchester City. Aduh, ya kita coba review sedikit ya pertandingan Community Shield Manchester City melawan Manchester United. Langsung aja, selama pertandingan tadi menurutku Manchester United secara game plan itu sudah sangat bagus. Overall 90 menit selama pertandingan itu daya juangnya sangat tinggi, lalu para pemain cukup bisa memahami taktik yang ingin diterapkan oleh Erik ten Hag. Terbukti di babak pertama para pemain juga sangat solid. Skor sementara babak pertama masih 0-0, itu menandakan bahwa ya para pemain Manchester United ini bisa menerapkan skema yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Selain itu, di 20 menit akhir babak pertama, Manchester United ini menciptakan beberapa peluang dan umpan kunci di dalam kotak penalti. Namun sayang peluang-peluang itu masih belum bisa dikonversikan menjadi sebuah gol. Selain itu, pergerakan tanpa bola para pemain Manchester United ini menurutku cukup bagus juga. Karena apa? Karena ketika para pemain Manchester City ini berada dalam ball possession, para pemain MU ini tidak gegabah untuk melakukan pressing dan saling menjaga posnya masing-masing. Nah, ini kan hal yang menurutku di musim lalu jarang kita lihat gitu loh. Para pemain yang solid saling berkoordinasi, dan menurutku umpan-umpan pendeknya di sepertiga lapangan akhir itu sangat bagus, dan itu bisa menciptakan beberapa peluang ya, meskipun ya Marcus Rashford finishingnya masih kurang, lalu umpan-umpan dari Amad Diallo ke dalam kotak penalti juga masih belum bisa dijangkau oleh Mason Mount. Itu cukup banyak ya peluang-peluang yang menurutku kalau misalkan ada Joshua Zirkzee atau Rasmus Højlund, itu kemungkinan besar bisa menjadi sebuah gol. Tapi ya karena beberapa tim inti juga masih belum bisa terlibat di pertandingan kali ini, jadi ya menurutku ini salah satu hal positif yang bisa kita lihat dari permainan tadi. Lalu di babak kedua ada beberapa pergantian pemain, dan menurutku Erik ten Hag juga cukup mengambil resiko ya dengan memasukkan pemain yang tidak sesuai dengan posisi aslinya. Nah, seperti Toby Collier yang posisi aslinya sebagai DM tapi diplot sebagai back kiri. Sedangkan Harry Maguire ditarik keluar dan Lisandro Martinez kembali ke posisi back tengah. Lalu untuk back kanan yang diplot adalah Facundo Pellistri. Bayangkan Facundo Pellistri jadi back kanan. Jonny Evans 90 menit dimainkan selama pertandingan full. Ada beberapa blunder ya yang hampir menjadi sebuah gol bagi Manchester City ketika Jonny Evans tidak bisa menerima umpan dari Lisandro Martinez dan langsung dipotong oleh pemain Manchester City. Untungnya itu tidak berubah menjadi sebuah gol. Lalu untuk babak kedua, masuknya Alejandro Garnacho ini cukup berpengaruh juga. Terbukti di menit ke-80 pemain ini bisa mencetak gol pertama bagi Manchester United. Jujur pada waktu itu ya kurang dari 10 menit pertandingan berakhir, menit 80, Alejandro Garnacho mencetak skor 0-1 bagi Manchester United. Menurutku itu finishing yang bagus juga, cutting inside-nya ke dalam kotak penalti, dan ini hal yang kita tunggu-tunggu dan seharusnya Alejandro Garnacho pun bisa melakukan hal itu ya, mengingat kemarin di Copa America pun dia juga tampil cukup bagus ya. Jadi hal ini adalah sesuatu yang diharapkan oleh Erik ten Hag kepada anak asuhnya gitu loh. Namun sayang sekitar 8 menit setelah Alejandro menyumbangkan 1 gol ke Manchester United, Bernardo Silva menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Anjing. Dan di waktu yang sama kita melihat Andre Onana seperti biasa, berdiam diri tak berdaya. Aja langsung gak semangat tadi nonton bola, buang setanjanya Andre Onana ini. Dan kalau kita lihat dengan seksama ya, maksudnya kalau kita lihat gol dari
Bernardo Silva, sudah ada upaya dari pemain Manchester United untuk menghadang sang pemain, yaitu Facundo Pellistri. Ya, tapi apa mau dikata ya, Facundo Pellistri kan bukan seorang back. Dan kalau kita lihat dari dekat, dia malah menyundul kepala Bernardo Silva. ya, ya agak kaget tapi ya agak ngakak. Ini kan kadang pemain ini tuh suka sok ngide Facundo Pellistri ini di momen-momen tertentu gitu loh. Akhirnya sampai 90 menit babak kedua berakhir, skor tetap 1-1. Untuk menentukan siapa pemenangnya langsung diadakan sepinalti. Nah, penalti ini yang menurutku ada masalah baru juga. Mengapa kali ini Manchester United kalah melawan Manchester City? Oke, untuk pengambil tendangan pertama itu dari pihak Manchester United ya, oleh Bruno Fernandes, dan langsung bisa berbuah 1 gol. Lalu tendangan berikutnya Andre Onana berhasil melakukan penyelamatan di gawangnya. Sempat jadi apa ya, wah keren ya Andre Onana bisa melakukan penyelamatan setelah di pramusim kemarin latihan penalti bersama Arsenal langsung bisa dipraktekkan di Community Shield ketika melawan Manchester City. Tapi setelah itu tetap kegulan terus. Beberapa kali penalti dan sengit juga ya, bahkan sampai tendangan ke 7 atau ke 8 tadi sama-sama imbang. Awal mula kekalahan Manchester United ini bermula saat Jadon Sancho gagal mencetak gol ke gawang Manchester City. Tadi waktu aku lihat, aduh bangsat, fix pemain ini harus out dari MU. Kamu harus segera pindah ke PSG, kamu sudah nggak layak bermain di MU. Ya, maksudku Erik ten Hag memberikan kesempatan kamu untuk bermain, untuk menunjukkan performa terbaikmu. Ya mungkin ada tekanan mental tersendiri ya, tapi please lah, ini kan tendangan penalti kan harusnya ya mudah-mudah gampang gitu ya memang ya, tapi di momen-momen krusial seperti itu kamu justru gagal melakukan tendangan penalti. Ya menurutku fix harus dijual. MU harus bisa menjual Jadon Sancho ke PSG. Kita nggak butuh pemain kayak kamu, Sancho, capek. Cari pemain lain yang lebih genah. Dan di akhir tendangan ada sosok Jonny Evans yang menjadi eksekutor bagi Manchester United. Dari awal aku sudah ragu. Ini karena aku sering bilang, ini tuh kami tua di Manchester United. Bukan pemain yang didatangkan untuk menjaga lini pertahanan. Lebih sebagai penasehat, sebagai tokoh masyarakat di Manchester United. Lebih sebagai sosok yang sering memberikan ceramah kepada para pemain-pemain muda. Bro, kamu harusnya gini. Disuruh nendang. Ternyata tendangannya nggak gol. Aduh, bangsat. Tendangannya ke arah penonton. Ya udah, sirna harapan Manchester United untuk memenangkan pertandingan. Dan di akhir tendangan penalti oleh Manchester City bisa berbuah gol. Akhirnya ya Manchester City memenangkan Community Shield di tahun 2024. Selamat untuk Pep Guardiola beserta anak asuhnya. Tapi menurutku selain dari kekalahan yang kita dapat hari ini, menurutku sisi positifnya adalah para pemain sudah bisa menerapkan skema yang ingin diterapkan oleh Erik ten Hag. Gameplaynya sudah jelas, para pemain ini kan sudah 2 tahun ya bersama Erik ten Hag, harusnya secara adaptasi sudah bukan jadi masalah terkait pemahaman taktik sang pelatih. Jadi menurutku di tahun ketiga Erik ten Hag ini sudah tidak ada lagi alasan para pemain tidak paham taktiknya. Erik ten Hag ini sering dikatakan sebagai pelatih yang miskin taktik, kepala batu. Ya menurutku kalau misalkan nanti selama Premier League para pemain Manchester United ini bisa bermain secara konsisten seperti pertandingan kali ini,
menurutku perburuan di 4 besar masih sangat memungkinkan. Itu target yang sangat realistis ya menurutku. Ya fokus mengamankan tiket ke Liga Champions. Itu masih bisa kalau misalkan para pemainnya bermain sebagus ini dan konsisten. Nah, yang perlu digarisbawahi konsisten. Tapi kalau misalkan masih angin-anginan ya sama saja. Apalagi ini kan para pemainnya juga masih belum tampil semua. Maksudku ketika nanti di Premier League Joshua Zirkzee bisa tampil, Rasmus Højlund bisa tampil, lalu ada pemain baru juga seperti Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui, otomatis para pemain ini bisa lebih solid ya kalau semuanya memiliki visi yang sama dengan Erik ten Hag. Intinya meskipun Manchester United kalah pada hari ini, tapi kalahnya itu nggak sakit-sakit banget gitu loh, karena nggak yang dihajar 3-0, 4-0. Kalahnya pun di babak adu penalti. Itu pun selama 90 menit game plan dari Manchester United sudah mulai terlihat, pakemnya sudah mulai tertata. Jadi menurutku ini ada sisi positif ya, dan progres yang jelas dari para pemain Manchester United. Oke, mungkin itu dulu untuk review Manchester City melawan Manchester United. Tetap semangat meskipun kita kalah di pertandingan ini, masih ada Premier League di musim depan yang wajib kita nantikan untuk melihat sejauh apa progres para pemain Manchester United. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.